Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Tema Minggu kita hari ini mengatakan kepada kita, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Saya akan membacanya untuk kita semua. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah pernah saudara-saudari sekalian, perkataan orang lain dapat mempengaruhi hidup kita? Jawabannya tentu pernah, bukan? Contohnya, di saat seorang ibu berkata kepada kita, "Nak, kamu harus sekolah yang benar. Kamu adalah harapan orang tua." Di saat orang tua berbicara kepada kita demikian, pasti kita akan melakukan yang terbaik buat orang tua kita. Dan kita pasti akan berjanji kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak akan mengecewakan mereka. Dalam tema minggu ini mengatakan kepada kita, yaitu firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita mau melihat bagaimana firman Tuhan memiliki kuasa yang begitu besar. Yang pertama dikatakan firman Tuhan ibarat hujan yang memberikan kesuburan bagi tanaman dan juga memberikan kemakmuran bagi petani. Sepintas kita melihat hujan ialah hanya sebatas air yang turun dari langit. Hujan yang turun begitu saja, dia akan mengalir ke got dan akan mengalir ke sungai, bahkan ke laut. Apakah demikian? Sesungguhnya tidak. Hujan turun memiliki banyak manfaat, seperti membawa debu, membersihkan polusi udara, dan menormalkan suhu udara, menyuburkan tanaman. Di samping itu, juga hujan yang turun memberikan manfaat bagi kehidupan dan makhluk hidup. Hujan yang turun berdampak bagi tanaman. Tanaman itu menjadi subur sehingga memberikan hasil yang baik. Dan bagi penabur, petani, sehingga menghasilkan hasil yang baik dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Saudara saya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Nabi Yesaya memakai contoh bahwa firman itu ibaratkan hujan yang turun, memberikan manfaat yang banyak pada penghuni bumi dan tanaman. Demikian firman Tuhan akan disampaikan tidak akan sia-sia. Tidak akan mungkin gagal dan tidak akan mungkin berlalu begitu saja. Tetapi dia akan bermanfaat dan dia akan berguna serta memperbarui hidup kita. Seseorang yang mendengarkan dan melakukan firman itu akan berevolusi, dan itu akan mengajarkan dan menasihati
dan menegur kesalahanmu, memperbaiki kelakuan, dan tiap-tiap orang diperlengkapi untuk melakukan yang terbaik. Firman Allah itu kuat dan hidup, bahkan tajam untuk mempengaruhi hidup kita. Firman adalah jaminan kepastian di dalam iman. Tidak ada alasan untuk meragukan firman Tuhan. Sekali Tuhan berkata, jadilah, maka akan terjadi. Begitu juga kepada bangsa Israel. Tuhan berfirman membebaskan mereka sebagai tawanan, yang membuat Nabi Yesaya dan Tuhan pun mengembalikan mereka ke kampung halaman, yaitu Yerusalem. Seperti yang kita tahu, apa yang dijanjikan Tuhan itu ialah nyata. Tuhan berkata akan membebaskan mereka dan akan menyelamatkan mereka, serta janji keselamatan akan dilayakkan, dan janji keselamatan itu akan membuat mereka bersukacita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah berhenti dan tidak pernah lupa menyertai perjalanan bangsa Israel. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu memperhatikan sekalipun mereka tidak taat kepada Tuhan, dan sekalipun mereka tidak taat kepada Tuhan sendiri. Dan mereka meninggalkan Tuhan serta menyembah dewa. Tetapi Tuhan tidak pernah benci kepada mereka. Tuhan selalu menyertai bangsa Israel, dan Tuhan tidak pernah mengingat kelakuan mereka dari pembuangan Babel. Tuhan senantiasa memberikan sukacita menyertai mereka dan membebaskan mereka mulai dari pembuangan Babel, sehingga mereka ditibakan di kampung halaman, yaitu Yerusalem. Tuhan memerintahkan Raja Koresi untuk memulangkan mereka dari pembuangan Babel, sehingga mereka bersukacita dan tetap diarahkan dan dibekali oleh Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem atau membangun bait suci dengan penuh sorak-sorai. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan demikian, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan diantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Demikianlah pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, yang diberikan sukacita dan keselamatan di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang dapat kita lihat juga ialah kuasa firman yang memperbaharui. Yesaya menyebutkan beberapa tanaman yang kurang berfungsi, akan tetapi Tuhan mengubahnya. Tuhan mengubah menjadi berfungsi, dan Tuhan juga mengubah menjadi bermanfaat. Tuhan juga mengubah menjadi berkualitas dan bernilai tinggi. Contohnya, pohon sanoba, yang dahulu kalah hanya sebagai pohon bakar saja, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi pohon yang bernilai, memiliki harga jual yang sangat tinggi. Di samping itu juga, di zaman Salomo, pohon sanoba menjadi pohon yang diperebutkan, dan itu menjadi pohon yang menjadi pohon pembangun bait Allah, bait suci, yang artinya bahwa pohon itu berfungsi, dan pohon itu dibuat Tuhan berfungsi untuk menjadi pohon bait suci Allah. Artinya boleh kita lihat bahwa firman Tuhan bekerja untuk memperbarui setiap kehidupan manusia dan setiap situasi yang boleh kita hadapi. Walaupun kita menghadapi situasi yang tidak kondusif
Seperti situasi pada saat ini COVID-19 yang pada saat ini belum berakhir dan malah muncul virus baru, yaitu sama-sama kita ketahui Omikron. Situasi yang kita hadapi ini membuat hati kita dan jiwa kita, bahkan pikiran kita tidak tenang. Pasti itu membuat kita gelisah. Takut untuk keluar dan takut untuk tidak memakai masker. Namun di situasi yang seperti itu, percayalah, Tuhan tidak akan tidur. Tuhan tidak akan terlelap. Tuhan akan memampukan kita. Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan menyelamatkan kita. Dan Tuhan akan memulihkan negeri kita ini. Firman Tuhan senantiasa menghibur kita, menguatkan kita, dan memberi kita harapan. Dan jika Tuhan memberikan pergumulan di dalam kehidupan kita, serta menghampiri kita, itu adalah untuk sesuatu hal yang Tuhan inginkan, untuk dapat kita pelajari. Tuhan inginkan untuk kita renungkan dari pergumulan tersebut. Firman Tuhan akan memperbaharui situasi yang tidak baik menjadi baik, sesuai dengan rancangan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut dan marilah kita tetap hidup dalam firman Tuhan. Keselamatan dan karena oleh firman Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap dicurahkan kepada kita seperti pernyataan Martin Luther. Sama-sama kita tahu, Martin Luther ialah tokoh reformasi gereja yang menyurahkan bahwa Hatan di debata sola scripture dingoluta ido umbaen ido ibana back to the Bible. Mulak Tuhatan di debata. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita tetap mengandalkan firman Tuhan dan kita hayati dan kita renungkan. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa memperbarui hidup kita, yang senantiasa menopang hidup kita, dan senantiasa menyembuhkan hati dan pikiran kita. Di saat kita mengalami pencobaan seperti pada masa pandemi ini, kita pasti bergumul. Dan biarlah kita mengandalkan firman Tuhan, supaya apa yang kita gumulkan dan kita rasakan dan kita alami, kita memperoleh kesujukan, ketenangan, karena kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.